Ketika Idul Adha sebentar lagi, mana yang lebih afdal, berkurban sapi atau kambing? Bolehkah berkurban sapi tapi patungan misal 7 orang membeli 1 sapi? Apakah jika mampu namun tidak berkurban berdosa? Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapat pahala berkurban? Ini sebenarnya 5 pertanyaan tapi dirapat-rapatin. Tapi nggak apa-apa lah. Ini mungkin karena saya sudah biasa tegur ya. Jangan terlalu banyak gitu. Baik, afdalnya kambing. Afdalnya kambing dan domba. Karena Nabi SAW berkorban dengan kambing dan domba. Harus itu. Kita di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh. Karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya di sini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya. Masalahnya perintah atau bukan perintah. Gitu kan? Afdal atau mufaddal. Lebih baik atau yang baik. Kan gitu. Sapi kalau kita beli misalnya 20 juta bisa dapat 20 kilo, 30 kilo bahkan. Kambing dapatnya cuma 15 kilo misalnya, lebih sedikit. Tapi tetap kambing lebih afdal. Lebih afdal saja lebih besar pahalanya karena Nabi SAW menyembelih pada saat itu domba dan sejenis dengan kambing. Bahkan beliau menyembelih lebih dari 1 ekor yaitu 65 ekor, gitu kan? Untuk diri beliau sendiri SAW. Itu lebih afdal. Jadi kita harus bisa menerima ini. Masalah antum nanti pengen makan daging sapi, nanti bisa beli di hari-hari biasa. Nggak apa-apa. Bukan tidak boleh sapi ya, boleh. Tapi afdaliyah tetap kambing. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk apa kita pangkas-pangkas pahala kita? Lebih baik kambing. Dan daging kambing ini sebenarnya dianjurkan memang untuk dimakan. Bukan cuma Idul Adha ya. Kita tahu dalam Islam ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Kan itu? Berarti kalau seorang muslim dan muslimah makan kambing karena tahu Nabi gemar kambing itu pahala. Yang kedua kita punya akikah. Mau dia orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika. Anak laki-laki lahir 2 kambing. Anak perempuan 1 kambing. Gak bisa diganti hewan lain. Dan disunnahkan makan sebagian dari dagingnya. Berarti ada anjuran makan kan? Ada anjuran untuk makan daging kambing itu. Ini gak berlaku pada hewan lain nih. Dan kita punya Idul Adha. Idul Adha ini lebih afdal kita berkurban dengan kambing. Walaupun ada sapi boleh dan boleh juga dengan unta. Bukan tidak boleh ya. Ini termasuk bagian daripada agama kita. Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi tetap lebih afdal kambing. Bahkan saya pernah pelajari khusus dalam Sunan Nabi Daud. Waktu itu di tingkat 3 kuliah ya. Sempat kami pelajari Sunan Nabi Daud dan pas babnya bab adhahi. Memang bab untuk berkurban. Di situ ada riwayat yang menyebutkan kalau orang menyembelih pun mau lebih afdal lagi domba. Dan domba itu mau lebih besar lagi pahalanya kalau dia berwarna putih dan hitam. Itu ada hadis Bukhari menjelaskan. Karena Nabi SAW menyembelih dengan ciri itu, gitu kan? Dengan ciri itu. Maka itu lebih afdal. Kalau ada orang yang takut makan daging kambing karena dianggap kolesterol darah tinggi, apalah itu isu nggak ada, nggak benar semua. Nggak benar. Mana faktanya? Coba datangin ke saya. Yang buat masalah itu sebenarnya bumbunya, bukan daging kambingnya. Dan selalu yang bermasalah dengan kambing ini, kalau ada masalah kolesterol, ini bukan di semua umumnya dunia ya, di Asia Tenggara saja nih, yang kita banyak pakai santan, pakai garam ini. Di Saudi orang 80-90 tahun makan kambing nggak apa-apa. Gitu. Jadi bumbunya yang dikurangin gitu. Ini kalau ada orang Saudi tamu saya cobain makanan kita, dagingnya dicampur macam-macam warna-warni. Ya akhi, apa ini garamnya berapa kilo? Kaget dia. Kok asin sekali? Kalau kita kan sudah biasa ya. Tapi kalau bagi dia aneh ini apa ini makanan kok begini asinnya? Mereka kaget karena mereka sudah memang di sana agak tawar ya. Kalau kita karena sudah biasa lidah Indonesia begitu kena sana ya tawar gitu. Tapi nanti biasanya dicampur lagi dengan jeruk yang diperasin dan seterusnya itu biasa dipakai begitu. Jadi jangan kaget kalau lagi umroh mampir antara Mekah Madinah beli makanan nasi biasanya agak tawar. Emang sudah begitu. Tawarnya itu karena lidah kita terbiasa. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada urusan, tidak ada masalah dan daging kambing itu termasuk daging yang paling sehat di dunia. Itu survei internasional dan susunya paling sehat. Bahkan saya pernah dapat itu kandungan protein di dalamnya itu senyawa dengan protein manusia. Sehingga kalau dimakan larinya ke otot, bukan larinya ke lemak. Gitu. Seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi memang Islam ini nggak mungkin menyuruh sesuatu itu salah, nggak mungkin. Ini disuruh kita untuk menyembelih dan memakannya. Kalau berkurban sapi, tapi patungan misal 7 orang membeli sapi, boleh maksimal 7 orang. Tapi kalau mampu 1 orang 1 sapi ya beli sendiri, lebih baik. Jangan dipaksain. Ada orang subhanallah, ini cuma 3 orang yang bayar sapi,
Tapi masih 3 orang nih, siapa lagi mau ikut 4? Nggak usah ikut 4, 3 orang juga sudah cukup. Kan makin sedikit orang yang ikut ya makin besar pahalanya. Itu kan jumlah maksimal boleh partisipasi dengan 7 orang gitu kan. Tapi nggak perlu dipaksain. Nah. Jika mampu namun tidak berkurban, berdosa. Tentu berdosa. Karena ini wajib. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah Idul Adha itu dan sembelihlah. Di sini pakai fi'il amr ya. Fi'il amr itu berarti perintah. Kata ulama bagi yang mampu, ini jumhur, saya bicara mayoritas ulama. Jumhur ulama mengatakan yang mampu tidak kurban dosa. Nggak boleh. Nah, dia mampu. Termasuk orang yang mampu adalah dia sudah punya duit pada saat itu bisa berkurban, gitu kan? Tapi dia tidak mau. Walaupun uangnya pas-pasan. Nah, ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika belum mampu namun ingin mendapatkan pahala kurban? Niatkan pertama, yang kedua partisipasilah, ikut di situ. Mungkin di rumah kita ada masjid yang lagi ikut kurban. Coba ikut belajar menyembelih. Menyembelih itu ada pahalanya sendiri loh. Ini laki-laki semua ini saya sarankan jangan tidak bisa menyembelih. Menyembelih, coba belajar. Datang ke masjid, coba ikut belajar. Tanya orangnya gimana caranya. Sebentar, saya tahun lalu habis khutbah Idul Adha di Kalibata City ada mungkin 23 ekor sapi sama kalau tidak salah ya saya salah ingat itu 40 ekor kambing. Itu habis sholat id, lalu saya langsung datang, saya praktikkan, saya sembelikan sapinya, saya sembelikan kambingnya depan mereka. Saya panggil jemaah laki-lakinya semua, ayo pak coba langsung. Ada yang takut Ustaz? Nggak usah takut, laki-laki kok takut? Enggak, jangan geli, kenapa harus geli? Kok lihat darah geli, ini unik juga nih. Jadi dipotong baca bismillah niatin, alhamdulillah begitu dia coba. Habis potong satu malah ada bapak satu semangat. Dia tawarin yang lain tidak mau sembelih. Enggak mau pak, biar saya pak. Tadi sudah berhasil nyembelih satu, mau nyembelih terus dia. Itu termasuk, itu bisa dapat pahala di situ nyembelihnya ya. Kalau nggak bisa juga takut, peganglah itu. Paling tidak pegang kambingnya. Apalah partisipasi di situ kan gitu. Insya Allah bisa. Tapi yang pertama tentunya niat ya.